Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,3 FM Rakosa, lagunya enak terus. Selamat malam Sobat Rakosa di kota Jogja dan juga di mana saja Anda menyimak 105,3 FM, benihkan hati di bulan suci. Malam ini jam 8, nggak pas banget jam 8 sih, agak molor dikit tapi nggak apa-apa. Kita lagi persiapan tadi. Jam 8 sampai dengan jam 9 setiap malam minggu kita bertemu di Grafologi for Your Better Life ya. Apa sih grafologi? Sebenarnya sudah kita bahas ya di minggu lalu, tapi diulang-ulang lagi nggak apa-apa. Dan kita malam ini bertemu dengan Mas Banu Gunawira. Iya. Tes mic dulu dong. Oh iya, oke. Masuk kayak ini? Kayaknya belum. Oh belum masuk ya? Kumaha. Bisa masuk, coba yang ini coba. Nah itu. Coba ini masuk. Nah itu. Oke, baik, pakai yang ini aja. Siap. Sip. Selamat malam Mas Edi. Selamat malam Mas Banu. Waduh. Gimana? Segar bugar ini. Kayak 10 tahun nggak ketemu ya. Kayaknya itu omongan yang kemarin deh. Ya Mas Allah. Banu, gimana? Ini Lebaran mau kemana Mas Banu? Alhamdulillah akibat ada pembatasan kita nggak mudik ini. Loh, emang kalau mudik kemana? Ke Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, kita kan akan melewati beberapa sekat berarti Jawa Tengah, Jawa Timur. Nanti Jawa Timur ada lagi. Ada ya penyekatan-penyekatan kan? gitu ya. Iya, pengalaman kalau yang tahun lalu kan udah mau masuk tol, udah mau dicegat, keluar tol terus balik lagi kan tuh. Iya. Kayaknya gimana gitu. Tapi di kondisi yang seperti itu masih saja ada loh pemudik yang tetap mentalnya baja untuk terus menerobos. Nah itu kalau dari sisi grafologi bisa muncul kode kreativitas tuh. Itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. Itu dia. Jadi kenapa ya ini masyarakat Indonesia itu ya nggak semua sih ya. Nggak semua. Ada beberapa saja yang itu punya pilihan untuk melakukan sesuatu yang barangkali itu belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Betul. Nah, kenapa ya punya pilihan seperti itu dan sangat yakin untuk melakukan seperti itu? Nah, itu kan kayak misal kita itu the power of kepepet. Oh gitu. Jadi niatnya mudik itu kan sebenarnya bukan sekedar mudik ketemu keluarga ya, tapi sambang wong tua. Ketemu orang tua. Setahun mungkin tidak ketemu. Apalagi mungkin tahun kemarin dia nggak mudik juga, berarti udah 2 tahun ini dia nggak mudik kayak gitu kan. Sehingga akan memunculkan banyak kreativitas. Gimana caranya bisa pulang? Entah naik motor, entah naik sepeda, apa mungkin naik ojek dari satu titik ke titik yang lain, nyambung terus sampai. Betul, kreativitas itu barangkali yang jadi keunggulan dari orang Indonesia ya. Nah, itu Jadi saya baca juga di beberapa berita itu di portal itu ada yang naik ke bak truk. Nah, bener. Ada yang naik ke ambulan. Yang uniknya lagi tuh kayak mobil derek gitu, ngangkut mobil. Di mobil itu ada penumpangnya. Nah, ini kreatif banget. Itu luar biasa loh itu. Luar biasa loh. Nah itu kalau di tulisan tangannya muncul kode-kode kreativitas, mungkin sifatnya bukan permanen ya, tapi temporary. Muncul di saat itu. Oh berarti ada satu dorongan yang membuat kreativitas itu muncul ya? Iya. Okay. Iya seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak keinginan keras, kemauan kuat, itu jadi kayak naik tuh. Oh, gitu. Kayak baseline-nya mungkin bisa jadi naik, tekanannya naik, atau semakin kuat, makin besar. Margin kanannya semakin sempit karena dia punya motivasi besar untuk mencapai satu tujuan, yaitu pulang. Jadi, pulang ini jadi kata. Ya, ajaib. Jadi, hai negara-negara di luar Indonesia jangan macam-macam sama Indonesia. Wah, kita ini orang-orang kreatif ya. Benar sekali. Lo bayangin deh ya, dulu zaman perang di Belanda menyerang Indonesia, mereka pakai tank, mereka pakai senjata-senjata canggih. Yes. Kita cuma pakai bambu runcing. Yap. Menang. Kreatif kan? Bagaimana menjadi kreatif dengan bambu runcing saat melawan peluru yang begitu cepat. Tidak masuk di akal, tapi dengan kreativitas semua bisa terjadi. Itu sisi positifnya kan? Nah itu dia. Oke, Sobat Rakosa, kita mau ngobrol-ngobrol di Grafologi for Your Better Life malam ini sampai dengan jam 9 ya Mas Bani. Yes, kan? Oke. Kita undang Sobat Rakosa juga untuk bergabung di sini. Anda bisa
menanyakan tulisan tangan Anda, bukan telapak tangan ya, bukan telapak kita tangan, bukan bukan peramal. garis tangan, bukan telapak tangan. Iya, jadi Terus tidak melihat telapak tangan Anda, tidak, tetapi tulisan tangan Anda ya. Jadi silakan nanti kalau Anda ingin menghendaki analisa dari sisi grafologi terhadap tulisan tangan Anda, silakan Anda menulis di selembar kertas ya. Usahakan kertasnya putih, kemudian tidak ada garis, bukan kertas garis ya. Kemudian ya cukup banyak tulisannya, ya 1 paragraf gitu. Kemudian bubuhkan juga tanda tangan Anda. Lalu setelah Anda tulis, Anda potret, jebret gitu. Kirimkan ke WhatsApp-nya Rakosa di 0817255800. Ya, silakan nanti Anda tulis apa yang ingin Anda tulis, terserah lah. Ya sebenarnya kita nggak ngelihat apa isi tulisan Anda, tetapi pola-pola yang Anda lakukan dalam tulisan Anda tersebut. Yes, betul ya. Mas, betul. Ada kode-kode rahasia apa? Nah, itu ya. Ceng-ceng ya. Mungkin ada yang malu, aduh tulisanku jelek. Oh, kita nggak melihat Kita nggak lihat. kita nggak gitu. Bukan itu yang kita lihat. Kita hanya melihat kode apa yang muncul di tulisannya. Kita nggak baca kontennya juga. Enggak, kontennya mau cerita curhat. Monggo silakan. Mau nyalin berita di koran juga boleh. Iya. Ya. Terus setelah dipotret, saya ulang lagi, silakan WhatsApp ke 0817255800. Minggu lalu ada yang sudah masuk tapi belum terbaca. Karena banyak yang masuk juga soalnya. Betul. Iya. Itu kemarin siapa ya? Yang dari Cikampek kalau nggak salah itu Mas. Saya baca arsipnya dulu. Kita coba untuk menganalisa yang minggu kemarin sudah masuk tapi belum sempat untuk kita analisa. Jadi satu orang sobat Rakosa yang ada di Cikampek. Ini juga ada yang masuk lagi sebenarnya. Oke. Tapi satu-satu dulu, yang kemarin dulu mungkin. Oke. Apakah sudah ditemukan kodenya, Mas Ben? Oke, yang kemarin itu yang di Cikampek, ngomong-ngomong mau kemana dia? Nah itu, saya tuh dapat cerita kemarin tuh begini. Ada yang dari Jakarta ke Tasik kalau nggak salah. Jakarta ke Tasik dekat itu ya? Iya, dari Tasik itu dicegat. Kemudian disuruh terbalik, loh Pak, saya kan dari Tasik kayak gitu. Oh gitu? Mau ke Jakarta. Gitu. Habis itu, yaudah kamu balik lagi ke Tasik. Akhirnya dia balik lagi ke Tasik. Padahal emang Tasik itu tujuannya dia, bener. Oh gitu? Gimana ya kayak gitu ya? Dia jalan di Jakarta mau ke Tasik. Sampai Tasik dicegat, disuruh balik ke Tasik gitu. Iya. Bukan ke Jakarta, tapi disuruh balik ke Tasik. Plat motornya? Padahal saya mau ke Jakarta gitu. Iya. Nggak boleh, balik ke Tasik. Waduh, yaudah. Dikasih surat pengantar balik ke Tasik. Itu padahal Tasik tujuannya. Itu yang disebut kreatif. Nah kayak gitu tuh Mas. Itu dia Mas, itu dia. Sebentar, ini saya cek dulu. Kemarin itu yang Pak siapa ya, yang dari Cikampek itu ya. Coba. Ini sambil saya juga merangkum yang masuk malam hari ini. Boleh. Satu persatu saya saya masukkan ke database. Database. Oh, ini Pak Arif. Pak Arif, selamat malam. Di mana, di Cikampek? Dari Cikampek. Iya. Selamat malam Cikampek. Selamat malam Cikampek. Waduh. Semoga keadaan di sana selalu baik-baik saja. Selalu diberi kesehatan Pak Arif dan keluarga. Walaupun kondisinya seperti ini ya, insya Allah keselamatan, kesehatan selalu ada dari keluarga Pak Arif deh, insya Allah. Amin. Pak Arif ini langsung bacakan nih? Boleh. Boleh aja, langsung baca aja ya, satu ya. Oke Pak Arif ini kalau dari tulisan tangannya termasuk orang yang mudah bergaul, mudah bersosial, terutama juga mudah dipengaruhi. Jadi sosialnya bagus, komunikasi interaksi dengan sosialnya dan lingkungannya bagus. Tapi di sisi lain mudah dipengaruhi juga. Jadi seandainya kita pengen beli baju merah, teman bilang baju biru, jadi ikut-ikutan baju biru akhirnya belinya. Gitu. Bukan baju merah. Atau di sisi lain ada kode-kode yang mengatakan bahwa Pak Arif ini punya ide, punya konsep yang matang, tetapi begitu ada masukan 1-2 hal jadi goyang nih. Prinsipnya kurang memegang kuat untuk wah ini harusnya bisa aku jalanin dulu nih baru
terima masukan, atau mungkin masukan itu boleh ditampung dulu, diolah sebentar, baru jalani. Kalau ini begitu udah ada prinsip, ada masukan datang, ada kritikan atau saran masuk, langsung goyang lagi nih, bisa berubah total jadinya rencananya. Nah itu begitu mudah dipengaruhi seperti itu. Kemudian Pak Arif juga tipikal yang berusaha untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan tuntas. Jadi dikasih 1-2 tugas, gimana caranya tuh harus tuntas, harus selesai sesegera mungkin gitu. Ini tipikal yang bagus sekali, konsisten bagus, baseline-nya, semangatnya bisa dijaga. Kalau ini pas menulis sepertinya agak capek ini, karena apa ya, secara konsistensi baseline-nya itu bagus, lurus, tapi ada keluhan-keluhan fisik yang sepertinya capek secara fisik, mungkin pulang kerja. Cikampek itu kan daerah Cacet ya, nggak salah ya. Ya, itu. Salah satu macam juga mungkin pulang kerja mungkin, atau mungkin dia masih di perjalanan juga kan, bisa jadi seperti itu ya. Jadi begitu lelah, dan ini ada keluhan fisik di bagian kepala. Apakah mungkin sering pusing atau banyak memikirkan satu hal. Dan di satu sisi Pak Arif memiliki keinginan kuat untuk diperhatikan. Diperhatikannya bukan caper ya. Diperhatikannya tuh apa ya? Need for recognition, jadi butuh pengakuan. Aktualisasi diri. Iya, tapi butuh diakui. Jadi seandainya dia sebagai leader, sebagai pimpinan dalam sebuah kelompok, itu dia pengennya ini saya nih, lihat dong gitu loh. Akui saya sebagai pemimpin, hargai saya dong, hormatin kayak gitu. Nah itu ada 2 kode yang seperti itu yang muncul di sana gitu ya. Kemudian kalau ada prasangka atau ada emosi yang naik, lebih cenderung ini 50-50 kodenya, antara dia bicara atau dia keep. Nah ini bisa pilihan biasanya. Kalau dari tulisannya sini sih kebanyakan dia mengutarakan ya. Jadi kalau misalkan dia nggak enak sama seseorang, lebih baik dia ngomong apa adanya, peleng gitu, yang penting udah selesai gitu, daripada dia harus nahan. Karena kodenya lebih banyak seperti itu. Tapi di satu sisi, saat dia bicara, saat dia ingin bicara, saat dia ingin menyampaikan sesuatu, mungkin saran saya, coba telinganya ditutup satu, jangan dua-duanya. Maksudnya gimana? Jadi kalau bisa tuh omongan orang itu biar tidak terlalu mempengaruhi. Karena pengaruhnya sangat kuat sekali gitu loh. Jadi kalau bisa sih tutup satu aja deh. Jadi dengar yang kiri aja atau dengar yang kanan aja gitu loh. Jangan dua-duanya dengar, karena itu bisa mengubah pola pikirnya saat itu. Ini terjadi karena apa ya? Ketika orang ini kan prinsipnya jadi mudah berubah itu karena ada pengaruh masa kecil atau apa? Oh gini, prinsip yang mudah berubah bisa jadi dia punya rasa empati yang kuat pada orang lain. Oh gitu. Ya. Kalau dari tulisannya sebenarnya ada tegak, ada yang ke kanan. Ke kanan itu tipikal orang yang mudah empati, mudah memiliki perasaan yang sama dengan orang yang dirasakan oleh orang lain, sehingga dia akan mudah terbawa emosinya, gitu loh, mudah terpancing. Nah, mudah terpancing bisa jadi nih dalam proses kurun waktu yang cukup lama dalam memutuskan sesuatu kurang tegas. Saat kurang tegas itulah muncul kebiasaan bahwa, wes aku melu baik, aku nurut aja lah, apa kata kamu aja lah, gitu. Terserah kamu aja lah. Kata terserah itu kayaknya gampang diucapkan ya, tapi kalau terus-terusan itu bisa membentuk diri loh. Oh, hati-hati ya berarti. Iya, bisa membentuk diri loh. Mau apa terserah, mau apa terserah. Nah semua terserah. Begitu si A ngomong ini, aduh aku nggak mau, lo kan katanya terserah, ayo ikut. Akhirnya dia kayak merasa, oh saya udah ngomong terserah ya, kalau gitu yaudah aku ikut deh. Padahal mungkin dalam hatinya enggak, tapi karena udah terbiasa seperti itu terus-terusan berulang-ulang, jadi kebiasaan. Jadi kita harus hati-hati ya Sobat Rakosa kalau dalam kebiasaan. Betul, mengucapkan sesuatu juga harus hati-hati juga. Kalau emang kita nggak mau seperti itu, omongin aja. Pilih kata yang halus, kata yang berbeda. Termasuk ini Mas, lagu. Nah, ada orang yang suka lagu-lagunya cengeng, melankolis, sedih-sedih gitu. Konon katanya ada juga yang mendapatkan kejadian seperti yang ada dalam lagu. Misalnya lagunya tentang putus cinta, dia putus sama pacarnya. Nah, karena itu terlalu meresapi. Oke. Sehingga seolah-olah itu menjadi kenyataan bagi dirinya. Oke. Otomatis akan direkonstruksi dalam pikiran bawah sadarnya agar terjadi. Kenapa? Karena dia merasakan hal seperti itu. Sehingga kalau mendengarkan sebuah lagu, apapun itu deh, entah itu melankolis segala macam, cukup dengarkan aja.
nggak usah terlalu dibawa rasa, apalagi Nah, sampai itu susah. dikonstruksi. Nah, ini susah. Karena orang suka lagu itu karena ada satu memori pikiran di masa lalu. Nah, Itu otomatis pikiran bawah sadar kan? sehingga akan muncul kata-kata, kok kayak gini lagi ya? Kok kayak gitu lagi ya? Karena dia kayak mengulang historisnya dan dia mengiyakan. Dan itu menjadi anchor bagi dia, menjadi suges bagi dia, gitu loh. Sama seperti tulisan tangan, melatih nih, huruf I-nya harus ada titiknya. Kalau nggak ada titiknya, nanti nggak detail, nanti nggak perhatian sama hal yang kecil. Begitu dia nulis, duh kok nggak ada titiknya sih, kok ngilang lagi sih? Aku tuh emang kayak gitu sih orangnya. Lah, kok ngomong sendiri, kan kita ingin melatih supaya ada titiknya, kok malah ngomong sendiri, aku emang kayak gitu orangnya loh. Nah, ini jadi butuh satu kesadaran ya Sobat Rakosa Yes, ya. awareness harus tinggi. Oke, dari pola yang sudah terbentuk sejak masa lalu sampai dengan saat ini, kalau dirasa pola ini kurang menguntungkan, kemudian ingin diubah, memang ada kondisi kurang nyaman mungkin awalnya. Betul, ya, kurang betul, nyaman. betul. Terus ketika nanti pola baru ini akan perlahan-lahan ditanamkan, harapannya ada perilaku baru yang akhirnya muncul. Benar. Citra baru yang nanti akan ditampilkan. Betul. Sehingga bisa aja mengubah pola pikir, pola bertindak, pola berperasaan, dan Berkata. pola berkata. Iya. Pola rezeki juga bisa berubah ya. Benar, kebiasaan. Kebiasaan. Kayak misalkan bangun pagi aja udah. Biasanya bangunnya jam 7, pengen jam 4:30 lah. Iya. Pengen jam 4:30, tapi aku nggak bisa 4:30. Loh, kok bilang udah nggak bisa duluan? Belum dicoba kok belum nggak bisa. Iya. Kalau misalkan alarm HP nggak cukup, alarm jam. Nggak cukup juga, tetangga suruh minta bantuin bangunin. Iya. Kentongin kayak gitu. Harus ada effort, emang pasti nggak nyaman. Iya. Karena belum terbiasa. Sebuah kebiasaan baru kadang perlu dipaksa untuk jadi biasa. Nah, kalau kembali ke mudik tadi, Yes, mudik kan kebiasaan nih. betul. Kalau disuruh nggak mudik, Itu dia. Sehingga akan memunculkan dua hal. Satu, dia menuruti bahwa oke, fine, saya terima hal ini. Dia acceptance di sana. Oke. Atau awareness-nya tinggi, bahkan ketinggian jadi kreativitas. Oke. Kreativitas yang mungkin merugikan bagi dia sendiri. Iya. Sekarang kan sebenarnya ada ancaman kan? Hmm. Ada ancaman denda uang lah, administrasi apa segala macamnya. Tapi karena kreativitasnya semakin tinggi, ini menjadi pilihan. Aku berkreatif untuk tetap pulang, atau aku berkreatif tidak pulang, tapi seolah-olah pulang. Video call, bikin apa, bikin Zoom meeting atau segala macam gitu, yang webinar segala macam seperti itu. Nah itu yang kreativitas yang perlu dibangun juga. Ya saya juga merasakan, saya udah berarti 2 periode ini nggak pulang nih kan? 2 tahun nggak pulang. Iya dong. Oke. Pandemi kemarin, pandemi sekarang saya nggak pulang, gitu loh. Jadi rasa kangennya gimana nih, ngobatinnya kayak gimana nih? Yaudah video call, sering-sering video call, bikin guyonan apa, video call bareng-bareng misalkan, kan bisa 4 orang, 8 orang, bergantian gitu. Atau latihan ini deh, latihan grafologi bareng. Nah itu dia. Karena perilaku bareng. Kemarin kita pas ini, Pak Jokowi mungkin mendengarkan ini, jadi siapa tahu ada satu. Masya Allah. Jadi kita kemarin tanggal 1 itu tuh ada pelatihan tuh grafologi. Di sana tuh kita juga akhirnya meluapkan emosi dalam tanda kutip ya. Kita akhirnya menahan rindu pada keluarga dengan cara menyalurkan kepada hal positif. Belajar grafologi gimana caranya bisa mengontrol diri. Oh, tulisan tangan saya kurang bisa mengontrol diri nih. Caranya saya bisa mengontrol kayak gimana nih? Cara saya bisa mengendalikan saya seperti apa nih? Kayak gitu loh. Nah, di situ kita belajar. Oke. Termasuk juga, wah kreativitas saya sangat tinggi nih. Mau pulang nih, tapi gimana caranya saya nggak pulang, tapi tetap menaikkan kreativitas saya agar saya bisa bertemu, walaupun virtual gitu. Dan memang ada banyak dana juga bagi orang yang HP-nya biasa, yang mungkin belum ada kameranya, bisa juga. Dan itu emang kalau pengen lebih kreatif, kalau yang ada di tempat saya itu sampai akhirnya join tanda kutip tetangganya ke tetangganya yang orang tuanya, sehingga bisa bertemu video call, hal seperti itu. Oke, selain sisi kreativitas yang ditangkap dari peristiwa-peristiwa orang yang dilarang mudik tapi tetap punya keinginan dan pilihan untuk mudik, ini kan dikatakan kreativitas ya.
sebenarnya ini fenomena apa ya secara psikologis atau secara kultural ya? Karena sudah menjadi satu budaya, sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar masyarakat Indonesia, tidak hanya bertahun-tahun, malah mungkin berpuluh tahun, beratus tahun mungkin mudik ini. Betul. Nah ini kalau kemudian ternyata bisa kebiasaan ini lumpuh karena pandemi, ternyata pandemi ini salah satu ini ya, gegar budaya atau satu shock budaya yang langsung bisa mengubah kebudayaan atau peradaban, mengubah kultur ya, sehingga ini menjadi kayak kultur shock dan juga bisa menjadi mental shock juga. Karena orang nggak biasa kan Mas, orang sudah planning kan Mas, betul, setahun nggak ketemu nih, tahun depan bisa ketemu lah gitu loh. Jadi gini Mas, jadi ibarat kalau kita melakukan hipnosis nih pada orang ya, ini kan ibarat shocking hipnosis. Betul. Ya. Harus diikuti dengan induksi yang pas, betul, agar terminasinya enak. Betul. Artinya apa? Kalau ini harus dikasih pengantar yang nyaman, betul, supaya orang bisa perlahan-lahan mempunyai kesadaran yang tinggi. Betul. Persoalannya kan punya kesadaran yang tinggi tadi itu belum semua sadar. Oke. Larinya ke kreativitas, menghaluskan katakan. Iya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita 3 poin Mas, kita perlu induksi yang pas, kita perlu sugesti yang pas, dan kita perlu meningkatkan kesadaran agar tingkat kreativitasnya itu positif, bukan hal yang melanggar. Pertanyaannya, sudahkah induksi dan sugestinya pas? Itu maksud saya, barangkali Mas Nadiem Makarim atau mungkin Pak Jokowi berkenan untuk mendengarkan ini, dan siapa tahu ada diskusi yang menyenangkan setelah ini. Yes. Sehingga kita bisa turut membangun bangsa dan negara. Benar. Sumbangsihnya gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya bisa ya, sebenarnya ada ide-ide yang bisa kita usulkan juga sebenarnya. Betul. Bahwa ini kebudayaan yang sangat dekat sekali dengan masyarakat mudik ini. Benar. Bagaimana supaya tetap masyarakat itu enjoy, mau mudik ya oke, enggak juga oke, tetap santai, tetap fine aja, damai gitu kan. Betul. Dan ini butuh proses untuk merevolusi mental kondisi ini kan. Benar. Gitu. Oke, Mas Banu, ini ada lagi yang masuk sebenarnya. Oke. Ada ya 1, 2, 3 yang pengen dianalisa. Waduh, oke, siap. Ada Bu Nadet di Surabaya. Selamat malam Surabaya. Surabaya, semoga baik-baik saja. Ya, ini terus banyak yang nggak pulang nih. Aduh, ya Allah. Juga Jawa Timur ya Bu Nadet. Iya. Ya. Dari Jogja juga ada. Terus juga Pak Bibit dari Jogja juga. Kita akan coba analisa ya tulisan tangan dari Sobat Rekosa yang masuk malam hari ini. Oke. Tapi kita break sejenak ya Mas Banu ya. Baik, Sobat siap. Rekosa, break sejenak, kita simak dulu pariwara yang lewat berikut. Masih di Grafologi for your better life, Sobat Rekosa, di mana saja Anda menyimak Grafologi malam hari ini ya. Masih bersama dengan saya Hedi Prasetya dan juga Mas Banu Gunawira. Dan sedikit saya sampaikan bahwa Grafologi ini menganalisa tulisan tangan Anda ya. Dan itu kontekstual waktunya hari ini karena bisa aja besok berubah ya. Betul. Analisanya bisa berubah. Jadi iya. Kalau Anda nulisnya sekarang kemudian pengen dianalisa kira-kira 10 tahun lagi gimana. Waduh, itu gak bisa ini ya. Kalau di grafologi itu ada ini Mas, ada apa? Ada validasi tulisan tangan. Jadi itu kita punya waktu maksimal 6 bulan. Jadi misalkan sekarang tanggal 8 nih, Mei. 8 Mei. Tanda kutip tulisan tangan itu menjadi kadaluarsa. Tanggal 8 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi hanya 6 bulan. Nanti tanggal 9 November lebih baik nulis lagi aja. Karena bisa jadi dalam waktu 6 bulan itu ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam diri seseorang. Bisa jadi dia menemukan insight baru, menemukan sesuatu yang mengubah dirinya total. Yang mungkin pemarah jadi lebih controlling pemarahnya. Nah, hal seperti itu.
Oke. Jadi ini untuk kami perjelas lagi ya untuk sobat Rakosa semuanya, sehingga sekali lagi bahwa di grafologi itu yang kita analisa adalah tulisan tangan Anda, dan kontekstual waktu ini, hari ini misalnya, sampai dengan validasinya 6 bulan ke depan. Yes. Nah, itu bisa aja berubah. Betul sekali. Aku sebagainya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang tulisannya Pak siapa? Arif. Pak Arif ya, dari Cikampek. Iya betul. Oke, kira-kira seperti itu aja Mas Banu ya untuk Mas Arif. Iya, Arif, Mas Arif. Mas Arif ya. Iya, itu yang saya temukan seperti itu. Oke. Sekarang kita akan menuju ke Surabaya. Surabaya. Oke. Surabaya dengan ini ibu ya? Bu Nadet. Bu Nadet ya. Bu Nadet di Surabaya. Bu Nadet di Surabaya. Energinya luar biasa besar ya. Jadi kalau misalkan kegiatan lapangan, orang lapangan lah itu untuk ibu itu luar biasa. Energinya kuat, beraktivitasnya bagus. Kalau misalkan ada acara kumpul, grapya, nah ini Bu Nadet dibutuhkan nih. Jadi kalau misalkan, ayo bagi sembako, wah luar biasa ini. Energi fisiknya luar biasa. Ramah gitu ya. Tegas ya. Tegas, jadi dia bisa kontrol. Controllingnya itu kuat. Kemudian proseduralnya kuat. Hati-hati iya. Kemudian cemas 50-50 ya, hampir tidak ada. Berusaha untuk mengerjakan sesuatu itu sesegera mungkin selesai. Hari ini dikasih tugas selesai. Itu diusahakan seperti itu. Cuman kok saya melihat ada ini ya, ada kayak underestimate, kurang bisa menghargai dirinya. Oke. Jadi kan tadi Eman ya, energinya bagus ya, dalam satu kelompok dia gerak ya misalkan, penyemangat gitu ya. Tapi begitu ditunjuk kok jangan saya lah. Nah ini kenapa? Apa karena bisa dikatakan mendolimi diri sendiri? Iya dong. Oh gitu ya. Karena dia punya kemampuan sebenarnya. Dia tahu dia punya kemampuan. Dia tahu dia bisa untuk mengendalikan satu hal spesifik, misalkan jadi leader misalkan seperti itu dalam sebuah komunitas penjualan misalkan seperti itu. Dia mampu di sana. Tapi seolah-olah kayak aku nggak bisa konsep, aku nggak bisa ngerencanain, aku nggak bisa ngawasin. Padahal Anda bisa. Tanpa dirasa pun kadang gini Mas. Begitu orang ditunjuk, dia kayak menciut itu. Apakah benar? Apakah benar? Apakah iya? Apakah iya? Apakah iya? Padahal sebenarnya iya dan benar. Gitu. Ini faktor kurang percaya diri itu tadi ya? Atau ada? PD-nya ada loh ini. PD-nya ada ya? Beda loh, PD sama kurang menghargai diri sendiri itu beda. Jadi kalau misalkan bisa jadi orang yang tampil PD selama ini, begitu ditunjuk pada satu amanah tertentu, satu pekerjaan tertentu, yang meminta dia menjadi penanggung jawab misalkan, nah dia merasa nggak mampu, merasa nggak layak. Tapi kalau misalkan kerja bareng-bareng, dia tampil dominan bisa, gitu. Dia kerja sendiri bisa. Nah ini gambaran tulisan tangannya Bu Nadet seperti itu. Kenapa kok ada unsur itunya ya? Kok kurang menghargainya ya gitu lah. PD-nya padahal bagus loh. PD-nya bagus, konsistensinya bagus, energinya kuat, bagus, penyemangat juga, bisa bekerja sendiri, bisa bekerja tim, kemudian orangnya tegas, lugas, bagus loh ini tulisannya sebenarnya. Hanya tadi kok ada kode underestimate-nya ya, apa ya itu yang perlu digali tuh ya, perlu dikembangkan. Dan kalau itu dirasa mau diubah, sebenarnya bisa diubah dengan cara mengubah kode-kode tertentu ya. Ya kalau saya sarankan gini deh, huruf T-nya, huruf T itu tibarnya. Jadi kan huruf T itu ada kakinya gitu, terus tengahnya ada garisnya ya. Nah garis yang di tengahnya itu dinaikin lagi, dinaikin sampai minimal di atas huruf A deh. Ini kan kalau misalkan ada kata hati, kata mata, nah tibarnya itu di atas huruf A. Jadi ini huruf A misalkan gitu, dan di atasnya lagi gitu. Jadi itu untuk menaikkan rasa penghargaan atas diri gitu. Nah bisa jadi kalau misalkan itu terlalu sering tuh, terlalu sering underestimate,
Tapi gini, ada orang yang kurang bisa menghargai dirinya, plus dia nggak punya energi untuk energi untuk beraktivitas dengan sosialnya, plus dia lebih suka menyendiri. Nah, bisa jadi itu selain underestimate, introvert iya, nggak pede iya. Nah, ini bahaya ini. Diem nggak tahu ngapain. Kayak gitu ya. Lebih baik dikeluarkan aja. Gitu. Punya teman sharing, punya pasangan sharing gitu loh. Keluhannya apa? Kayak gitu. Itu dari saya untuk Bu Nadet. Sama Bu Nadet coba ini apakah betul bagian leher atau kepalanya mungkin sering saat ini ada keluhan fisik di bagian leher, bahu atas lah, bahu bagian atas sama sampai leher atas bagian belakang. Itu mungkin ada keluhan fisik, bisa mungkin di sharing ke kita juga kira-kira. Ya, gitu ya Bu Nadet kira-kira. Jadi udah cukup ya untuk Bu Nadet ya Mas Banu ya? Sudah cukup. Oke. Nanti kalau belum cukup bisa dilanjut, tapi kita ini langsung balas WA. Langsung balas WA. Betul banget Mas. Betul banget. Oke. Ya Allah. Ya. Itu tuh terutama yang underestimate-nya Ibu, tolong dinaikkan. Tibarnya dinaikkan. Anda mampu, Anda bisa, maka tunjukkan kemampuan Anda, tunjukkan kesanggupan Anda. Jika Anda diberi amanah, Anda sanggup, kerjakan. Toh ada teman-teman yang mendukung. Seperti itu. Itu ya Bu. Oke. Nggak. Emotnya gimana Mas? Emotnya kayak gimana itu? Ya, balasnya siap. Wow. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadet. Oke, next ya. Surabaya. Matur nuwun. Kita ke Jogja sekarang. Jogja, woi. Perjalanan dari Surabaya menuju Jogja dalam waktu 1 detik. Dalam waktu 1 detik. Dengan Mbak Nina. Kalau bisa nanti mengirimkan juga tanda tangannya ya. Tanda tangannya kurang Mbak Nina. Iya, tanda tangannya kurang. Mbak Nina, satu hal yang perlu saya lihat di sini, tolong ketelitiannya dinaikkan. Ini kayak ada kurang teliti, lebih perasa, lebih halus. Kalau dibilang baperan sih nggak juga, tapi dia butuh kehangatan. Jadi kalau bersosial, berkomunitas, beraktivitas, dia lebih senang jika banyak orang. Banyak orang, kerja bareng-bareng. Dia lebih senang seperti itu, membutuhkan hal seperti itu. Kedekatan, butuh kedekatan. Jadi kalau misalkan belum punya pasangan, mau cari pasangan yang bisa memberikan perhatian yang lebih. Gitu. Jadi itu butuh seperti itu. Ketelitiannya di-up lagi, dinaikkan ketelitiannya. Kemudian dari Mbak Nina itu, ini saya ngeliat ada 2 kode yang menunjukkan dia sebagai orang yang kritis dan idealis. Kritis dan idealis. Iya, kritis jadi kan bisa menilai nih mana yang kurang pas, bisa menilai itu. Tapi juga ada idealisnya, sehingga kemungkinan ego prinsipalnya dia tuh kencang. Jadi kalau misalkan aku pengen ini nih, aku pengen roti yang di sini, ya udah. Kalau tutup ditanyain tuh ke tetangga sebelah, WA-nya toko ini mana, ada nggak? Wah, bisa kayak gitu tuh. Kritis dia, karena mencari tahu kenapa tutup. Gitu. Apakah mudik? Baik lagi gitu, baik lagi kita ke mudik ini. Kreatif ya. Kreatif gitu. Jadi dia mencari kesempatan. Mampu mencari kesempatan. Jadi kalau misalkan, aduh tutupin tokonya, mungkin orang lain seperti itu terus pergi udah pulang gitu ya, tokonya tutup nih gitu. Kalau dia cari kesempatan, mungkin saat itu tutup karena ada perlu, tapi nggak mudik juga si toko roti itu. Tanya tetangga sebelah, dapat WA-nya di WA sama dia. Pesan dong, ternyata bisa kalau diantar, ya bisa. Nggak harus beli ke tokonya, seperti itu. Jadi ada prinsipal yang kuat, ada ego yang cukup tinggi, perasaannya empatinya bagus, lebih senang berkumpul dengan orang-orang, butuh orang-orang yang untuk dalam setiap aktivitas gitu ya. Telitinya dinaikkan lagi, kemudian kalau saya lihat, ini
cuma satu kode sih. Kalau satu kode tuh saya biasanya tebak-tebakan doang. Tapi nanti bisa dikonfirmasi aja deh. Karena kurang ketandatangan tadi ya. Iya juga. Nah, jadi nanti bisa dikonfirmasi aja. Cobalah untuk lebih menghargai orang lain. Oke. Karena di sini ada sedikit kode yang less, kurang dari itu. Jadi cobalah menghargai orang lain. Nah, kita ingin dihormati, hormati orang lain. Seperti itu. Itu ya untuk Mbak Nina. Mbak Nina. Sudah cukup ya Mas Bani ya? Sudah cukup itu? Nina, ya? Iya, oke. Masih ada sekitar 5-4 menit ke depan. Kira-kira cukup nggak ya untuk membahas 2? Aduh, 2 ya? Jelas nggak cukup ya sebenarnya. Kurang ini. Kurang ya. 1 mungkin, aduh, banyak ya Mas. Oh ya. Kadang gini loh, kadang ada suatu tulisan, tulisannya banyak, tapi ternyata kode yang muncul cuman beberapa. Tapi ada satu tulisan yang mungkin nggak terlalu banyak Mas, sedikit tulisannya, tapi kodenya muncul banyak banget. Nah itu kan jadi bahan untuk kita bicarakan ya, untuk kita ungkap ya. Nah di sini ada tulisan yang nggak terlalu banyak, tapi banyak kodenya yang muncul. Nah itu jadi kalau 2 nggak cukup Mas. Nggak cukup ya. Iya. Nggak apa-apa ya, Sobat Rakosa, kita juga punya ruang di Telegram dan juga di WhatsApp. Betul, Jadi betul. Yang belum sempat dikupas atau kalau Anda membutuhkan versi tertulisnya yang sudah dianalisa malam hari ini, nanti bisa ditulis ulang di grup WhatsApp dan di Telegram. Ya. Yes, betul. Mohon izin nanti, berarti kita mohon izin untuk nge-share ke kayak Bu Nadet, Mbak Nina, Pak Ari, Nanti kami Pak share, Bibit. ya. Nanti kita share juga untuk Ya. WhatsApp dan Telegramnya, Ya. biar sharing sana juga. Gitu. Terus ada yang masih bertanya apakah bisa dibaca dibaca tangannya gitu ya. Gini, jadi grafologi itu menganalisa tulisan tangan. Betul. Bukan tangannya ya, Bukan. tulisannya. Yes, gitu. Jadi Anda ambil ballpoint, tangannya ambil ballpoint, terus nulis di kertas. Nah, yang iya. dibaca yang di kertas itu. Nah, betul. betul. Gitu. Karena beda jalurnya tuh. Beda. Ilmunya beda tuh, jalurnya beda. Kalau itu palmistry ya. Palmistry. Iya. Jadi kalau ini grafologi. Yes, betul. Grafis. Iya betul Mas, coretan Mas. Iya, coretan. Gitu. Dan ini bukan ilmu apa? Nujum. Bukan ilmu nujum, bukan ilmu klinik ya. Bukan. Jadi Sama sekali bukan. ada kajian ilmiahnya secara Betul. psikologis dan semua orang bisa belajar. semua orang bisa belajar. Tidak terbatas umur juga. Tidak terbatas umur, tidak Ya. perlu umur HP yang aneh-aneh. Enggak perlu. Cukup investasikan dan waktu Anda. Waktu, tenaga, Kenapa pikiran. kita sebut investasi Mas, bukan biaya? Karena ini bisa menjadi sebuah modal ke depan. Betul. Kalau biaya, kita mengeluarkan pengorbanan tertentu karena kita sudah berkorban terus kita keluarkan. Ya. Tanpa mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Itu biaya. Tapi kalau investasi, dengan kita memberikan pengorbanan, kita akan mendapatkan feedback yang luar biasa. Betul. Feedback yang luar biasa itu tergantung pada diri kita. Mau berapa persen kita menyerapnya? 100%, 70%, 50%? Nah, sehingga investasi itu bukanlah pengorbanan yang sia-sia, tapi merupakan sebuah modal yang terbaik untuk diri sendiri minimal. Iya. Dan untuk keluarga. Betul. Jadi ibarat orang dagang ini modalnya gitu ya. Betul Mas, betul sekali. Betul. Untuk merubah diri juga mudah. Kan sekarang kan sekarang saya jarang nulis Mas. Gimana saya merubah diri kalau misalnya lewat grafologi? Kan? Dengan Anda membuat sebuah perencanaan dengan menulis, sebenarnya itu memori kita menjadi lebih kencang. Memori jadi lebih bagus, psikis kita jadi lebih bagus, sehingga dalam dunia yang sangat modern seperti ini pun kita masih butuh kertas, bolpen, atau pensil. Bahkan kalau saya di kantor tuh saya punya kaca besar gitu, saya tulis di situ. Jadi nggak harus di kertas juga, di kaca pun saya tulis. Yang penting nggak permanen aja spidolnya, gitu ya. So itu untuk hari ini Mas. Ya, gitu. Jadi kami ulang lagi bahwa yang kita analisa tulisan tangan. Iya. Bukan isi apa yang Anda tulis ya. Anda mau nulis apapun boleh, atau nyontek koran ditulis ulang juga boleh.
Yang kita baca itu kode-kode di tulisan atau di huruf Anda ya, karena ada melengkung ke kanan, melengkung ke kiri, Betul. naik sedikit, huruf A kebuka apa ketutup, Nah, seperti itu. betul sekali Mas. Jadi Sobat Rakosa semoga bisa lebih memahami, dan yang belum sempat dianalisa malam hari ini, insya Allah minggu depan Yap. kita tulis ulang juga yang sudah bergabung di WhatsApp-nya grup Telegramnya GrabMe. Ya. Oke Mas Banu, sayangnya waktu kita sudah usai nih. Iya, terima kasih Mas Edi, dan mohon maaf bagi yang malam ini banyak mirim pesan tangan tapi belum bisa dibaca. Mungkin bisa minggu depan, stay tune lagi. Ya. Dan kita share juga di grup Telegram atau WhatsApp-nya. Oke, selamat malam semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.